Kadang-kadang orang tuh susah menghargai orang yang dia pandang lemah. Ya, kita kalau sama mitra bisnis, sama orang yang berduit, pasti gak berani kasar. Pasti jawabnya sopan, bener gak? Mau marah pun, apalagi donatur gitu kan. Mau marah juga, gak apa-apa. Realita. Tapi kalau sama orang yang lemah, orang yang di bawah kita kayak merasa lega aja tuh mau ngomong apa aja. Kita mau marah-marah aja tuh gak ada jaim-jaimnya, betul gak? Nah disitulah kita bisa lihat aslinya orang, bukan? Di rumah, sama pembantunya gimana? Sama pegawainya gimana? Sama anak istrinya gimana? Saya yakin kalau sama atasan, sama orang yang kita hormati, kita gak bakal berani ngomong gitu. Marah juga kita tahan, betul gak? Waktu saya ngomong gak enak ke staf di rumah itu, Roh Kudus langsung tegur saya. Jangan mentang-mentang kamu yang gaji dia, kamu ngomong kasar kayak gitu. Roh Kudus tuh keren loh. Saya juga kalau ditanya, Cieni itu ayatnya di mana? Gue nggak hafal ayatnya. Gue inget kata-katanya dan Roh Kudus langsung ngingetin saat itu juga. Satu kali lagi, saya marah sama suami saya ngambek ceritanya. Nah, saya kalau udah ngambek susah tidur. Ada di sini istri-istri yang kayak saya? Atau ngambek malah cepet molor gitu. Wah, saya kalau udah ngambek saya nggak bisa tidur dan saya nggak rela dia tidur. Gue gangguin terus, selesain sekarang juga. Suami saya bilang, udah tidur dia. Jojo tuh pelor abis, asli. Sebel saya kadang-kadang, kenapa orang ada masalah bisa tidur gitu loh. Saya sih gak bisa tidur ya gitu, gak terima saya dia tidur gitu. Nah, karena saya gak bisa tidur, Roh Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang gini, pandang suamimu. Saya langsung lihat, inilah teman seperjuanganmu seumur hidup. Aduh, langsung hati saya penuh belas kasihan. Roh Kudus tuh luar biasa loh. Saya langsung sedih. Heni, udah laki baik gini lu jahat aja. Masih marah-marah aja. Kasihan loh diomelin mulu. Pasti kalau mertua saya nonton ini bagus-bagus gitu pasti. Gue udah berubah ya, yang bener aja. Itu kan berapa tahun lalu. Ya, belasan tahun lalu lah kejadian ini. Terus saya mandang dia gitu ya, tiba-tiba saya jadi jatuh kasihan gitu loh. Emang kalau orang tidur tuh mukanya jadi innocent ya kan? Kalau dia bangun beda lagi ya kan? Tapi saya ingin cerita bagaimana Roh Kudus itu keren banget. Dia yang selalu memimpin kita di jalan kebenaran. Dia yang selalu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 13 bilang gini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Raja Daud ngerti betapa berharganya roh Tuhan di dalam hidupnya. Emangnya Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Bu Eni, bisa. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang dapat mendukakan Roh Kudus? Mari kita belajar sama-sama. Kita akan mendukakan Roh Kudus, orang percaya akan mendukakan Roh Kudus apabila kita mengabaikan kehadirannya, suaranya, dan pimpinannya dalam hidup kita. Mungkin waktu kamu hidup dalam dosa, Roh Kudus ingetin kamu, berhenti, jangan lakukan lagi, tapi kamu abaikan. Orang akan mendukakan Roh Kudus kalau mereka mengabaikan kehadirannya, suaranya, dan pimpinannya. Orang-orang yang enggak memberi dirinya dipimpin oleh roh, ngikutin keinginan daging. Efesus 4, tadi kita baca ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 bilang ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah yang di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Tahukah Anda salah satu hal yang bisa mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu adalah ketika kamu tidak mau mengampuni. Ketika kamu menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, kebencian, bahkan fitnah, bahkan pertikaian. Kamu memilih untuk berkelahi daripada berdamai. Kamu memilih berbuat jahat daripada berbuat baik. Itu semua mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Pada kenyataannya kita semua orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, kita masih bisa benci sama orang kan? Kita masih bisa marah sama orang kan? Kita masih bisa kepahitan bukan? Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, kita harus jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 bilang itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situ terpancar kehidupan. Waktu kita marah sama orang, waktu kita dilukai sama orang, instead of kita geram, marah, pahit, ayo ambil keputusan untuk mengampuni. Supaya kita gak mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Bu Heni susah ngampunin, gimana caranya? Kita ketika belajar ngampunin orang, itu gak bisa instan. Mengampuni itu ibarat orang itu habis sakit. Orang kalau sakit butuh waktu gak untuk sembuh? Obat semanjur apapun gak bisa menyembuhkan orang instan, setuju? Ketika Anda dilukai sama orang, mari ambil keputusan dulu, aku mau mengampuni. Tapi untuk sembuh itu butuh waktu. Ketika kamu dilukai, berdoa. Yesus bilang gini, berkati musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Doain orang yang nyakitin kita, pakai doanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah dia, karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Doakan dia. Kemudian mulai bikin komitmen. Tuhan, aku mengampuni, sebut namanya. Katakanlah si Otong. Tuhan, aku mengampuni si Otong. Tuhan, aku memberkati si Otong. Tuhan, aku mengasihi si Otong. Yang namanya Otong ini hanya kebetulan. Oke? Ini saya kasih contoh. I'm serious. Waktu Anda mau ngampuni, Anda harus mendoakan dia. Dan Anda harus katakan 3 hal ini. Aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi. Begitu Anda jalani hidupmu, ketemu si Otong, dengar, senyum, sapa sebagai saudara. Ramahlah kamu seorang terhadap yang lain, kata firman Tuhan. Jangan benci. Kita mungkin gak bisa sedekat seperti dulu sebelum dia menyakiti kita, betul? Karena sudah pernah dilukai. Gak mudah untuk dekat lagi. Mungkin kepercayaan pun sulit dibangun. Tetapi paling enggak, kita gak boleh memusuhi orang. Saya mau kasih tahu, kalau Anda mau sembuh, Anda harus merespon dengan benar. Ampuni saja. Waktu luka itu belum sembuh, dan Anda diingatkan sama iblis, tuh orang pernah ngomong gini sama kamu. Seperti minum obat lagi, Anda bilang gini, aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi. Mungkin Anda gak bisa ngampunin orang itu seminggu. Anda butuh waktu sebulan. Mungkin Anda gak bisa sembuh dalam sebulan, Anda butuh setahun. It's okay. Tapi paling enggak Anda ngambil keputusan Anda mau mengampuni. Jangan pernah simpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Karena Roh Kudus gak akan mau tinggal dalam hatimu. Firman Tuhan jelas katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena hal-hal ini mendukakan dia. Saya ingin kita lihat apa yang kita harus lakukan supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam kita secara cepat. Bertobat sungguh-sungguh dari dosamu. Berbaliklah kepada Allah. Supaya Roh Kudus punya rumah yang bersih di hatimu. Yang kedua, mari jangan pakai matamu untuk melihat hal-hal yang najis dan kotor. Karena mata kita adalah jendela jiwa kita. Kalau Anda mau Roh Kudus betah tinggal dalam hidupmu, jaga matamu. Karena apa yang kamu lihat, Yesus bilang, berzinah dalam hati. Padahal memandang dengan mata. Jaga matamu. Yang ketiga, jaga pergaulanmu. Jangan balik lagi ke kehidupan yang lama. Cari teman lama. Waktu kita mau hidup dalam kebenaran, kita akan cari komunitas orang benar, betul? Tapi kalau kita mau hidup dengan gaya duniawi, kita pasti cari komunitas duniawi.
Yuk jangan balik lagi ke komunitas yang membuat imanmu lemah dan membuat kamu kembali dalam hidup dosa. Yang keempat, kalau Anda mau jaga hatimu, jauhi medan dosa. Anda yang paling tahu apa yang bisa membuat Anda jatuh. Jangan mencobai dirimu sendiri. Jauhi hal-hal yang membuat kamu balik lagi ke dosa yang lama. Maaf, jangan seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Jangan ulangi terus kesalahan yang sama. The same pattern behaviors. Anda jatuh lagi di lubang yang sama. Mari keluar dari situ. Bikin kebiasaan yang baru. Mulai hidup yang baru. Amen. Jaga hidupmu. Jangan mencobai diri sendiri. Yang terakhir. Kalau Anda ingin Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Firman Tuhan dalam Efesus 4 katakan kita harus menanggalkan hidup kita yang lama. Yuk jangan balik lagi ke hidup yang lama. Anda tahu bahwa karunia yang terbaik yang kita nikmati sebagai orang percaya adalah ini. Bukan hanya Dia memberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. But we start anew. Kita mulai lagi yang baru. Luar biasanya di dalam Tuhan adalah ini. Bahwa kita mulai lagi dari titik nol. Tuhan kasih kita kesempatan untuk mulai hidup ini dengan cara yang baru. Cara yang benar. Dengan dipimpin oleh Roh Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Navigator in our life. Waktu mengarungi hidup ini kita butuh penolong. Seperti seorang istri menolong suaminya. Demikianlah kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita.